Halo adik-adik, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Kak Grace. Di minggu ini kita mau sama-sama beribadah. Yuk semuanya duduk tenang dan juga berpakaian yang rapi ya. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kakak mau berdoa, adik-adik di rumah tetap ikuti kakak berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh ada bersama-sama untuk beribadah. Dan kami mengundang Tuhan Yesus hadir di hati kami dan kami siap memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik, kita mau siap-siap memuji Tuhan. Yuk berdiri, papa mama di rumah bantu adik-adiknya untuk kita berdiri. Siap memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Aku pahlawan kecil. Semuanya jalan di tempat, kita memuji Tuhan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapa lawan Kristus? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Lebih semangat pahlawan Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Yeay! Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima cerita firman Tuhan. Kita mau nyanyi, ku ingin dengar cerita kemuliaan Allah. Mari adik-adik tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya.
Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik di rumah, siapkan hati kita untuk menerima cerita firman. Kita mau fokus, mau dengar firman Tuhan. Cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Engkau memberkati pembimbing kami dan juga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Hari ini Kak David mau cerita. Ayo, cerita apa? Kak David mau cerita tentang Daud melawan Goliat. Jadi ceritanya seperti ini. Zaman itu terjadi peperangan antara orang Israel melawan orang Filistin. Nah, di pihak orang Filistin ada seorang yang tinggi sekali, yaitu namanya Goliat. Dia sejak kecil sudah terlatih dalam berperang. Sedangkan Israel saat itu memiliki raja, tetapi mereka saat itu mengalami yang namanya ketakutan. Mereka berharap bahwa mereka tidak dapat mampu untuk mengalahkan orang Filistin ini karena ada yang namanya Goliat. Tetapi bersyukur di Israel saat itu ada seorang yang masih muda, yang masih terbilang kecil, dia namanya Daud. Daud ini dia seorang pengembala kambing domba. Dia sebagai peternak di ladang. Dan saat itu Daud disuruh oleh papanya, oleh ayahnya pergi ke medan pertempuran itu. Dan saat itu dia pergi ke sana dengan tujuan yaitu dia ingin membawa makan kepada kakak-kakaknya yang sudah ada terlebih dahulu di medan pertempuran itu. Tetapi sayang sekali kakak-kakaknya saat itu mereka memarahi Daud. Mereka tidak memperhitungkan Daud saat itu. Tetapi Daud dia percaya bahwa dia dapat mengalahkan Goliat. Apa yang terjadi saat itu? Daud tidak pesimis, Daud tidak takut. Dia melawan orang Filistin, dia melawan Goliat saat itu. Dia mengambil 5 batu dan 1 batu dia tancapkan ke dahi Goliat dan Goliat jatuh
Dan saat Goliat jatuh, dia memenggal kepala Goliat. Dan akhirnya orang-orang Filistin saat itu mereka lari ketakutan. Karena mereka melihat bahwa panglima perang mereka telah dikalahkan. Dan saat itu orang Israel mengalami yang namanya kemenangan. Kita belajar seperti Daud. Yang pertama, Daud kenapa dia mengalami kemenangan? Karena Daud pertama dia percaya diri. Dia optimis ya, meskipun dia hanya seorang pengembala 2-3 ekor kambing domba, tetapi dia tidak down, dia tidak putus asa, dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Yang kedua, kita belajar yaitu dia memiliki sifat yang rendah hati. Ketika dia pergi membawa makan tadi kepada kakak-kakaknya, dia dimarahin oleh kakak-kakaknya. Kenapa kamu datang ke dalam medan pertempuran ini? Kenapa kamu tidak tinggal aja di rumah? Tetapi dia tidak menyombongkan diri, dia tidak memarahi kembali kakak-kakaknya saat itu. Dan meskipun mereka meremehkan dia. Yang ketiga, adik-adik perlu belajar bahwa seorang Daud ini dia orang yang takut akan Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan juga yang akan menjadi pembela di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan adik-adik, mungkin adik-adik saat ini sedang mengalami namanya ketakutan, ya. Ada yang membuat adik-adik takut, merasa takut hari-hari ini menghadapinya. Tetapi adik-adik percaya seperti Daud tadi, dia memiliki keberanian, dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Oke, sampai di sini cerita kali ini. Semoga dapat memberkati adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, siapa yang tadi mendengar firman Tuhan dengan serius, dengan fokus, angkat tangannya. Siapa di sini diberkati Tuhan? Tinggi-tinggi. Oke, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa dan juga terima berkat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman Tuhan. Jadikan kami seperti Daud. Terima kasih Tuhan, inilah doa serta ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.